Kalau kita lihat pada bagian sebelumnya, waktu Yesus berpuasa 40 hari, iblis mengurang beberapa kali bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan kalau kita bahas sebelumnya mengenai nubuat-nubuat para nabi yang sudah menubuatkan Yesus akan datang, Mesias akan datang, Juru Selamat dunia akan datang. Nubuat itu sudah dilakukan 1000 tahun lebih, ratusan tahun lebih oleh beberapa nabi. Artinya memang sudah terkonfirmasi bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi untuk memperkuat dasar iman kita membutuhkan kesaksian-kesaksian. Saya akan coba cuplik dari beberapa ayat dari murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus kurang lebih 3 tahun. Selama lebih 3 tahun, para murid mengetahui kesaksian tentang Yesus. Dan juga dari orang-orang, saya mulai dari murid Yesus yang bernama Petrus, yang disebut batu karang. Rasul Petrus atau murid Yesus ini banyak sekali dikutip di ayat-ayat Injil mengenai kesaksiannya bahwa Yesus adalah seorang anak Allah, seorang Tuhan, seorang Allah yang hidup. Saya ambil dari 2 Korintus 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu. Yesus pernah bertanya kepada para murid tentang siapa dia. Kemudian Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus menjelaskan bahwa kesaksian Petrus tidak datang dari pembelajaran manusia. Kesaksian Petrus telah datang melalui wahyu dari Allah. Artinya Petrus berkata seperti itu berkat Roh Kudus dari Allah, bahwa dia harus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tetapi Yesus bernubuat tentang dirinya. Yesus memberitahu para muridnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun bahwa Yesus terlebih dahulu menderita, dibunuh, dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ini jelas sekali bahwa apa yang dikatakan Yesus sudah ternubuat. Ketika Petrus pada hari Pentakosta, para murid berkumpul, Petrus berkata, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Kristus yang engkau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus." Kemudian Petrus juga berkata di 2 Korintus, "Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu." Rasul Petrus juga menyebut Yesus sebagai sumber keselamatan kekal kepada manusia. Artinya Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kekal, dia sendiri adalah Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Petrus, "Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Tuhan Yesus memberi Petrus kunci kerajaan surga adalah karena Tuhan menyukai Petrus. Karena Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya siapa dia, dan hanya Petrus yang diterangi oleh Roh Kudus dapat mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus anak Tuhan yang kekal. Dan Petrus pernah berkata, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki firman hidup yang kekal, dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Kristus anak Tuhan yang hidup." Selama 3 tahun lebih Petrus hidup sebagai murid Tuhan Yesus berbakat memimpin. Petrus menjadi juru bicara 12 murid. Petruslah yang pertama menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah fakta yang Yesus kenali sebagai kebenaran yang diungkapkan oleh Allah. Tuhan Yesus telah berjanji kepada Petrus bahwa dia akan memberinya imamat dan wewenang kepada Petrus untuk memimpin gerejanya. Kemudian Petrus akan memiliki wewenang untuk mendirikan gereja, yaitu gereja Yesus di bumi. Perkataan Yesus sudah dibuktikan sampai dengan sekarang. Artinya Petrus menjadi seorang uskup di Roma pertama kali, dan dia adalah seorang pendiri gereja, Paus pertama. Sehingga gereja sampai sekarang masih tetap ada, lebih dari 2000 tahun. Berkat karya keselamatan Tuhan Yesus kepada Petrus, kita bisa melihat sekarang gereja Katolik tetap ada sampai sekarang. Artinya Yesus telah menggenapi perkataannya. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang nyata, yang hidup. Sampai sekarang pun karya itu masih tetap ada. Sampai sekarang pun gereja masih tetap berdiri. Tuhan Yesus ingin memakai Petrus dengan sangat luar biasa dalam meletakkan dasar gereja. Petruslah yang pertama kali memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Petrus juga hadir ketika orang-orang Samaria menerima Roh Kudus untuk pertama kalinya. Dia juga orang yang pertama membawa Injil kepada bangsa non-Yahudi. Hal ini menunjukkan Petrus sebagai batu besar yang menjadi dasar gereja.